runtuhnya kejayaan Mataram Part 2. Dengan bantuan VOC, Sultan Amangkurat II menyerang Trunojoyo dan kawan-kawannya. Akhirnya api peperangan dan pemberontakan yang dinyalakan oleh Trunojoyo dan kawan-kawannya dapat dipadamkan, dan Sultan Amangkurat II dapat menduduki kembali tahta kerajaannya. Akan tetapi bantuan yang diberikan oleh VOC ini tidak diberikan dengan cuma-cuma. Sebagai tanda jasa atas bantuannya, VOC menerima daerah Karawang, sebagian daerah Priangan dan Semarang. Pelabuhan-pelabuhan di pantai utara dikuasai oleh VOC sebagai imbalan atas biaya-biaya peperangan yang telah dikeluarkan oleh VOC, pengeluaran beras dan hasil-hasil bumi yang lainnya, serta seluruh perdagangan yang melewati lautan jatuh ke tangan Belanda. Tegasnya, daerah dan kekuasaan kerajaan Mataram mulai dikurangi. Tidak heran jikalau Amangkurat II sesungguhnya pun beliau mendapat bantuan yang besar sekali dari Belanda, namun beliau tetap juga tidak senang terhadap VOC. Sultan Amangkurat II wafat, dan pada tahun 1702 beliau digantikan oleh putranya yang bernama Sunan Mas, yang kelak bergelar dengan Amangkurat III. Sunan Mas bersekutu dengan Suropati yang melawan VOC. Pada waktu itu, suasana di dalam kerajaan Mataram keruh sekali. Banyak bangsawan-bangsawan dan pembesar-pembesar yang tidak setuju dengan Amangkurat III. Akhirnya, mereka mengangkat Pangeran Puger, paman dari Sultan Amangkurat III, sebagai raja. Melihat bahwa Sultan Amangkurat III alias Sunan Mas bersikap bermusuhan dengan Belanda, dan mengingat bahwa Pangeran Puger besar dan banyak pengaruhnya terhadap para bangsawan dan pembesar, maka VOC berpihak dan membantu Pangeran Puger. Akhirnya pihak Pangeran Puger yang dibantu oleh Belanda dapat menang, dan Pangeran Puger pun dapat menduduki tahta kerajaan Mataram dengan gelar Susuhunan Pakubuwono I. Pun di dalam pertikaian atau peperangan mahkota ini, Belanda memberikan bantuannya tidak dengan cuma-cuma, tanpa perhitungan atau syarat-syarat yang menguntungkan maksud penjajahan mereka. Pertikaian dan perpecahan selalu dipergunakan dengan tepat dan sebaik-baiknya oleh Belanda untuk mengorek keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Dan untuk bantuan yang diberikan oleh Belanda ini, kerajaan Mataram harus mengurangi lagi kekuasaan dan daerahnya, yakni daerah Priangan, Cirebon, dan Madura bagian timur diserahkan kepada VOC. Raja bebas daripada hutang-hutang raja yang terdahulu selama VOC memegang monopoli di Mataram. Di ibu kota Kartasura, Sunan Mas menggabungkan dirinya kepada Suropati dan melanjutkan peperangan. Akan tetapi, akhirnya Suropati tewas dan Sunan Mas dapat ditawan, kemudian diasingkan ke Ceylon. Dengan berakhirnya peperangan ini, keadaan di Jawa tidak juga reda. Bahkan perang mahkota di dalam abad ke-18 bisa dikatakan berlangsung terus-menerus, dengan akibat kerugian bagi rakyat jelata
dan bagi kerajaan Mataram sendiri yang makin lama makin dikurangi kekuasaan dan daerahnya. Yang mendapat kesempatan untuk memperluas daerah dan kekuasaannya serta memperbesar pengaruhnya ialah Belanda atau VOC yang dengan menggunakan senjata politiknya terkenal dengan nama Divide and Impera melemahkan kekuasaan bangsa kita. Di dalam pemerintahan Sunan Pakubuwono I ini, suasana di dalam kerajaan masih keruh juga, dan kekeruhan itu makin meningkat setelah beliau wafat pada tahun 1719. Beliau diganti oleh anak beliau, Sunan Prabu alias Sultan Amangkurat IV. Di zaman Sultan Amangkurat IV ini, kekeruhan makin bertambah. VOC bertindak sebagai yang dipertuan di dalam kerajaan Mataram. Dua orang saudara Sultan Amangkurat IV, yakni Pangeran Purbaya dan Pangeran Blitar, beserta mak-maknya Pangeran Arya Mataram, meninggalkan ibu kota dan menentang VOC. Peperangan ini berakhir pada tahun 1723. 3 tahun kemudian, Sultan Amangkurat IV wafat. Baginda diganti oleh anak Baginda bergelar Pakubuwono II. Di zaman pemerintahan Pakubuwono II inilah terjadi peristiwa yang terkenal, pembunuhan besar-besaran terhadap orang-orang Tionghoa pada tanggal 10 Oktober 1740 yang dijalankan oleh orang-orang Belanda di bawah pemerintahan Gubernur Jenderal Valherner. Orang-orang Tionghoa pada waktu itu sangat besar dan makin banyak jumlahnya, terutama di daerah Jakarta dan sekitarnya. Mereka mulai gelisah dan mengadakan pemberontakan. Pemberontakan ini tidak saja terjadi di sekitar Jakarta, akan tetapi menjalar pula sampai ke daerah-daerah lain di mana terdapat masyarakat Tionghoa. Demikian pula di daerah Jawa Tengah, bahkan di kota Semarang sampai terkepung oleh kaum pemberontak. Orang-orang Belanda di daerah Semarang terkurung dan terjepit. Karena terdesak keadaannya, maka VOC meminta bantuan Raja Madura dan menjanjikan kepada raja itu status merdeka dari kerajaan Mataram. Karena hal ini dan melihat kesukaran yang dihadapi kompeni, maka semangat orang-orang di ibu kota Kartasura meluap. Kebencian dan rasa dendam terhadap Belanda meledak dan berkobar. Pengawal-pengawal dan tangsi Belanda di Kartasura diserang dan dimusnahkan, dan pemimpin pasukan Belanda, Van Velsen, mati terbunuh. Di daerah Banyumas, Cirebon, dan Priangan mengikuti jejak Mataram dan turut memberontak. Namun dengan senjata Divide and Impera-nya, Belanda dapat juga mengatasi keadaan berkat bantuan suku-suku bangsa Indonesia yang dapat dibujuknya. Semarang dapat tertolong. Demikian pula pos-pos Belanda di Jepara dan Tegal. Melihat perubahan ini, Pakubuwono II bimbang dan berbalik kembali dengan kompeni, bahkan bersedia memberikan bantuannya kepada Belanda. Sungguh pun kekuasaan Sunan Pakubuwono yang terkenal sebagai Raja Mataram yang terlemah tidak begitu besar pada waktu itu. Namun di dalam keadaan terjepit seperti itu, pihak Belanda menerima juga tangan persahabatan yang terulur. Sikap loyal dari Pakubuwono II terhadap Belanda ini menyebabkan kaum pemberontak dan orang-orang yang membenci Belanda mengangkat Raden Mas Garendi, yakni seorang cucu Sunan Mas yang oleh Belanda dibuang ke Ceylon, menjadi susuhunan. Beliau ini terkenal juga dengan gelar Sunan Kuning. Para pemberontak yang kecewa terhadap perubahan sikap Sunan Pakubuwono II
menyerang ibu kota Kartasura dan menyerbu keraton. Pada 30 Juni 1742, Pakubuwono II dapat meloloskan diri dan menyingkir ke Ponorogo. Di dalam keadaan yang sedemikian inilah Pakubuwono II mengeluarkan janji-janji yang muluk kepada Kompeni. Akhirnya dengan bantuan Kompeni, Pakubuwono II dapat menduduki kembali tahta kerajaannya dan memasuki keratonnya pada tanggal 24 Desember 1742. Sunan Kuning menyerah di daerah Surabaya pada awal bulan Oktober 1743. Mas Said, seorang putra Pangeran Mangkunegara yang dibuang di Ceylon, beserta kawan-kawannya masih terus mengadakan perlawanan. Mas Said inilah kelak yang menjadi Mangkunegara I. Karena tidak senang tinggal di Kartasura, maka Pakubuwono II memindahkan keratonnya ke desa Solo yang kemudian dinamakan Surakarta. Atas bantuan yang telah diberikan Kompeni, tidak lupa menagih janji yang pernah dinyatakan oleh Pakubuwono II ketika Baginda di dalam keadaan terjepit. Ketetapan yang terpenting ialah seluruh pantai utara Pulau Jawa jatuh ke tangan Kompeni. Semua daerah di sebelah timur Pasuruan, selanjutnya Surabaya, Madura, Rembang, dan Jepara tidak lagi menjadi daerah takluk kerajaan Mataram. Patih, yakni pegawai tertinggi yang menjalankan pemerintahan di dalam dan di luar keraton, hanya boleh diangkat dengan persetujuan Belanda. Biaya tangsi Belanda di Surakarta ditanggung oleh Susuhunan. Dengan perjanjian ini, maka kekuasaan dan hak kerajaan Mataram semakin dikurangi lagi. Pada akhir pemerintahan Pakubuwono II, terjadilah peristiwa yang penting di dalam sejarah Indonesia umumnya dan sejarah Pulau Jawa khususnya, yakni pemberontakan Pangeran Mangkubumi, seorang saudara Pakubuwono II sendiri. Pemberontakan Pangeran Mangkubumi ini penting dan sedikit banyaknya mempengaruhi di jalannya sejarah di Pulau Jawa khususnya. Di dalam sejarah, Pangeran Mangkubumi terkenal sebagai seorang putra raja yang sejak kecil mengalami hidup sebagai rakyat biasa dan di waktu mudanya sering menjalankan latihan-latihan hidup yang berat. Semua ini menyebabkan Pangeran Mangkubumi menjadi seorang pejuang yang kuat dan tabah hatinya. Pangeran Mangkubumi memberontak terhadap saudaranya sendiri karena Sunan Pakubuwono II berlaku tidak adil dan memungkiri janjinya terhadap Pangeran Mangkubumi oleh hasutan Patih, Baginda yang bernama Pringgoloyo, yang cemburu dan iri hati terhadap Pangeran Mangkubumi. Sunan Pakubuwono II sudah menjanjikan akan menyerahkan daerah Sukowati kepada siapa saja yang dapat memadamkan api pemberontakan yang dikepalai oleh Mas Said dan Martapura. Pangeran Mangkubumilah yang sanggup menjalankan tugas yang berat itu, dan keamanan pun dapat kembali lagi. Mas Said dan Martapura tidak tertangkap karena dapat meloloskan diri. Akan tetapi atas hasutan Patih Pringgoloyo, maka Sunan Pakubuwono II menarik kembali janji yang dinyatakan oleh Baginda dengan sumpah. Perlakuan raja yang tidak adil, yang lupa akan sumpah dan tidak tahu menepati janjinya ini menyebabkan Pangeran Mangkubumi sakit hati terhadap Patih Pringgoloyo yang menghasut rajanya. Pada tanggal 19 Mei 1746, Pangeran Mangkubumi meninggalkan Surakarta dan menggabungkan diri kepada Mas Said, dan bersama-sama mereka memberontak terhadap Pakubuwono II serta menentang Kompeni Belanda. Peperangan ini berlangsung lama dan pasukan-pasukan Belanda tidak dapat menaklukkan mereka karena mereka mempergunakan siasat perang gerilya. Pada tahun 1749, Sunan Pakubuwono II wafat. Ternyata bahwa sebelum Baginda wafat,
Baginda telah menandatangani sebuah surat wasiat yang mengaturkan kekuasaan dan menitiphaken putra Baginda Pangeran Adipati Anom kepada Kompeni Belanda. Akan tetapi menurut tafsiran Belanda yang rupanya kurang memahami adat istiadat dan cara berpikir bangsa Indonesia, kata kahaturaken dan kawula hanitipaken yang dipergunakan oleh Sunan Pakubuwono II pada waktu Baginda menghadapi saat terakhirnya diartikan bahwa hak dan kekuasaan atas kerajaan Mataram seluruhnya sudah jatuh atau pindah ke tangan Kompeni. Jadi menurut anggapan Belanda, Pakubuwono III yang menggantikan ayahnya itu menerima hak kekuasaannya atas kerajaan Mataram hanya karena kemurahan hati Kompeni Belanda saja. Peperangan Mangkubumi berakhir dengan diadakannya perjanjian Giyanti pada tanggal 13 Februari 1755, yakni sebuah perjanjian yang dibuat di desa Giyanti antara Kompeni Belanda dan Sunan Pakubuwono III di satu pihak dan Pangeran Mangkubumi di pihak lain. Jadi pengalaman yang getir-getir dan latihan-latihan hidup yang berat serta siasat perang gerilya yang dijalankan oleh Pangeran Mangkubumi dengan tabah sampai beberapa tahun lamanya akhirnya membawa juga hasil yang gemilang baginya. Beliau diangkat dan diakui sebagai raja atas setengah dari kerajaan Mataram dengan gelar Sultan Hamengkubuwono Senopati ing Aloka Abdul Rahman Zaidin Panatogomo Kawalifatullah. Dengan singkat, Baginda disebut juga Sultan Hamengkubuwono pertama. Dengan diadakannya perjanjian Giyanti, kerajaan Mataram dibagi atas dua bagian yang boleh dikatakan sama luasnya, yakni yang sebagian disebut Yogyakarta diperintah oleh Sultan Hamengkubuwono pertama, dan yang sebagian lagi Surakarta diperintah oleh Sunan Pakubuwono III.